Ada PR ya kemarin ya? Tentang Enron ya? Apakah teman-teman ada yang mau sukarela menceritakan sedikit saja tentang Enron? Siapa kira-kira? Silakan teman-teman. Open mic langsung ya. Ada yang mau cerita? Saya, Pak. Sorry, di laptop saya kan nggak kelihatan tuh namanya. Oh iya, Namanya siapa saya ya? Regina. Si Regina, Pak. Regina. Saya tulis namanya dulu. Regina. Oke, go on. Tapi agak panjang nggak apa-apa ya, Pak ya? It's Maksudnya nggak okay. singkat-singkat amat. Nggak apa-apa ya, Iya, Pak ya? boleh. Pelan-pelan yang jelas ya. Ya, Silakan, Pak. Regina. Ya. Jadi Enron ini merupakan perusahaan dari penggabungan Internot dan Houston Natural Gas Corporation. Nah, kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985 dan didirikan oleh Kenneth Lay. Bisnis inti dari Enron ini bergerak dalam bidang industri energi, tepatnya penyaluran gas alam melalui pipa. Nah, namun pada awal tahun 1990, Kongres AS ini menginginkan undang-undang untuk menderegulasi penjualan gas alam. Nah, sehingga perusahaan ini kehilangan hak eksklusifnya untuk mengoperasikan jaringan pipanya. Nah, dari situlah Enron ini memiliki inisiatif untuk mendiversifikasikan sebuah usaha menjadi sangat luas dan sampai pada bidang-bidang lain yang tidak terkait dengan industri energi. Nah, contoh dari diversifikasi usaha ini adalah seperti future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Nah, dari bisnis ini, pendapatan Enron ini meningkat, begitu pula dengan sahamnya. Nah, tapi di balik ini semua, ternyata Enron itu memiliki utang usaha sebesar 75% dari harga saham. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Enron ini juga memiliki pesaing bisnis yang sangat banyak, sehingga Enron juga memerlukan banyak dana untuk melakukan terobosan baru, agar tidak kalah dengan pesaing-pesaingnya. Nah, untuk melakukan penerobosan baru kan juga membutuhkan banyak dana. Nah, karena petinggi-petinggi di Enron ini juga memiliki ide yang sangat licik, yaitu dengan meminjam dana, tetapi dana tersebut tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, tindakan manipulasi tersebut juga dibantu oleh kantor akuntan publik Arthur Andersen. Yes. Ya. Terus? Nah, lalu setelah memanipulasi itu pada tahun 2000-an, si Enron ini juga mempublikasikan bahwa kepada publik dan untuk meyakinkan investor bahwa perusahaan ini telah mendapatkan pendapatan setelah pajak sebesar 10,1 miliar dolar dan menetapkan saham sebesar 62 juta dolar. Dan hal tersebut tidak diiringi dengan dengan pelaporan utangnya yang menyebabkan investor percaya bahwa Enron ini tidak memiliki lonjakan hutang dan juga di setiap tahunnya mengalami peningkatan laba. Nah, seiring berjalannya waktu, hutangnya si Enron ini kan bertambah banyak. Nah, dampaknya itu sahamnya lama-kelamaan itu terus menurun. Investor yang awalnya percaya lama-lama menjadi curiga. Dan kemudian para analis dan juga jurnalis itu menyelidiki laporan keuangan si Enron ini. Nah, kemudian setelah diselidiki, Enron ini telah diperingatkan
tentang permasalahan tersebut dan berakhir pada tanggal 16 Desember tahun 2001, Enron ternyata melaporkan kebangkrutan perusahaannya kepada pengadilan dan memecat sebanyak 5.000 pegawai. Dan di situ terungkap bahwa hutang perusahaan Enron yang tidak dilaporkan itu sebesar 100 miliar dolar. Nah, dari situ dari pihak kantor akuntan publik ini masih ingin mempertahankan Enron dengan cara masih ingin mempertahankan Enron di peradilan itu dengan cara menghancurkan dokumen-dokumen audit yang berhubungan dengan laporan keuangan. Nah, pasti hal itu menyulitkan pihak peradilan untuk menyelidiki kasus kebangkrutan Enron ini. Nah, kemudian dari skandal ini, akhirnya para investor pun dan publik tidak percaya terhadap para auditor yang telah melakukan pelanggaran kode etik bisnis ini dan kemudian menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap investor, lalu juga karyawannya, lalu juga penurunan saham di berbagai negara. Nah, kemudian pemerintah untuk membangkitkan kepercayaan dan mengembalikan kepercayaan lagi kepada para auditor ini, menerbitkan yang namanya Sarbanes-Oxley Act ini pada tahun 2002. Nah, dari situ Sarbanes-Oxley Act ini untuk meyakinkan para investor dan melindungi atas kegiatan skandal ini dan juga untuk meningkatkan rehabilitas pengungkapan ini kepada perusahaan publik. Ya, begitu, Pak. Reliabilitas. Ya, rehabilitas. Reliabilitas. Oh, reliabilitas. Dari bahasa Inggris reliable. Ya. Oke. Sudah atau ada tambahannya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Tadi yang pertama Regina ya? Ya, Pak. Baik, Regina minta tolong tunjuk satu teman cowok dong untuk menyuarakan versinya. Siapa kira-kira Regina? Random ya, Pak ya? Yes. Saya pilih Renault. Renault. Ya. Ada Halo, apa enggak, Pak? Renault, boleh. Ada nggak di sini Renault? Renault yang Renaldi itu ya, betul ya? Beda lagi? Bukan, Pak, yang Renault Gatra. Oke, Renault Gatra. Halo. Renault Gatra, saya panggil 3 kali. Renault Gatra. Renault Gatra. Renault Gatra. Nggak ada. Nggak ada, Regina. Dia masuk kelas apa enggak Diganti ya? Andrew aja, Pak. Oke, Andrew. Thank you. Andrew. Halo, Andrew. Andrew. Kenapa ya kok? Halo? Halo, Kedengaran? yes. Oke. Andrew, mau coba? Tentang Enron ya, Pak ya? Yes. Kira-kira udah nyiapin belum? Sebelum kelas ini dimulai udah nyiapin belum? Udah, Pak. Oke, coba aja Andrew. Yang Jadi titik-titik poinnya aja, yang penting-penting. Coba. Enron itu sebuah perusahaan yang berlokasi di Texas, Yes. di mana mereka bisnis utama itu bisnis minyak, tambang, dan lain-lain. Oke. Mereka pernah mengalami skandal di mana mereka memanipulasi laporan keuangannya, sehingga membuat investor tidak percaya, dan karena terbentuknya bubble karena mereka terlalu lama memanipulasi laporan keuangannya, dan ketika bubble tersebut pecah, Enron akhirnya mengalami kebangkrutan. Dan karena kebangkrutan ini terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap korporat-korporat besar. Dan akibat kasus Enron dan berbagai kasus manipulasi keuangan lainnya terhadap perusahaan-perusahaan lain,
terbentuklah aturan Pelan-pelan. terbentuk aturan Sarbanes-Oxley Act, Yes. di mana dalam aturan ini tujuan utamanya meminta kepada perusahaan-perusahaan publik untuk melaporkan laporan keuangannya secara detail dan menjelaskan juga risiko bisnis yang mereka hadapi ke depannya, sehingga meminimalisir kasus-kasus memasukkan laporan keuangan. Oke. Ada lagi, Andrew? Itu aja, Pak. Andrew, kamu bisa lihat layarmu ya? Bisa. Andrew, ada pertanyaan dari saya nih, Andrew. How can we detect the manipulation? Gimana cara mendeteksi manipulasinya? Ada nggak yang ditemukan oleh Andrew? Dari mana kita tahu kalau ada manipulasi? Membaca laporan keuangannya yang Oke. diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Oke. Andrew, satu lagi. Ya. Satu lagi, Andrew, nggak apa-apa. Nanti saya Iya, bantu nggak ya. apa-apa, Satu lagi, ini tahun berapa, Andrew? Kasus ini tahun berapa? Yang pasti kan sebelum 2002. Ya. Iya, betul. Tapi tahun berapanya? Apa pernah ngecek? Kasusnya itu Oktober 2001. 2001, Skandal Enron. terus Iya. Sarbanes-Oxley Act-nya 2002 ya? Ini ya? Iya. Oke, thank you, Andrew. Oke, Terima kasih. Pak. Terima Iya, kasih untuk Regina dan Andrew. Jadi teman yang lain tidak usah mempersiapkan lagi ya. Saya pikir sudah cukup 2 mahasiswa saja. Meskipun teman-teman yang lain tidak diminta untuk menyuarakan pendapatnya atau ceritanya, mungkin teman-teman punya versi yang lebih keren lagi, it's okay ya. Next time atau pertemuan selanjutnya akan banyak kesempatan seperti ini. Baik teman-teman, ini adalah salah satu cerita atau kasus teman-teman yang anak akuntansi harus tahu teman-teman ya. Jadi salah satu perusahaan besar di dunia ini Enron. Kemudian ada pihak lain teman-teman, yaitu Arthur Andersen. Ini adalah perusahaan nih ya, public accounting firm. Jadi dia adalah salah satu kantor akuntan publik terbesar di dunia teman-teman. Ya. Nah, dipercaya oleh Enron untuk mengaudit laporan keuangannya. Gitu. Jadi kantor akuntan publik itu teman-teman, dia bekerja secara independen. Jadi Enron tidak boleh campur tangan. Enron hanya menyajikan laporan keuangan, kemudian Arthur Andersen ini dia akan mengaudit apakah sudah sesuai laporan keuangan yang dibuat ini, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Nah, ternyata teman-teman, dalam perjalanannya, seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Regina dan Andrew, ada skandal di dalamnya. Skandalnya apa? Nah ini, ada manipulasi terhadap laporan keuangan. Kemudian tadi saya bertanya, caranya mendeteksi bagaimana, teman-teman? Nah, teman-teman, sebetulnya ada filmnya. Ada movie khusus untuk Arthur Andersen ya. Ketika kakak-kakak kelas kalian dulu kuliah offline ya, beberapa angkatan kakak kelas Anda di atas Anda, mungkin 4 atau 5 angkatan di atas Anda, ketika saya mengajar mata kuliah ini, saya infokan videonya seperti ini gitu ya. Jadi mereka tahu teman, cara mendeteksinya bagaimana. Salah satu contohnya teman, itu dari harga saham teman, ya, dari stock price-nya. Harga sahamnya ini selalu naik terus teman. Jadi ketika harga sahamnya itu naik ya, seperti ini, maka akan banyak calon investor melihat bahwa oh perusahaan ini memang perusahaan energi yang bagus karena prospeknya tinggi dan demand atau permintaan pasar itu tinggi sekali. Mereka beli ya. Kemudian di satu titik teman-teman, dia jeblok seperti ini. Ya. Nah, ada skandal itu di sini teman-teman, di area yang saya lingkari ini. Jadi ternyata pimpinan-pimpinan atau pucuk-pucuk pimpinan manajemennya Enron itu mereka memang sengaja teman-teman. Mereka memainkan harga pasar waktu itu ya.
Jadi naik mereka terus support ya, kemudian naik terus, kemudian mereka jual semua sahamnya dan mereka keluar dari pasar saham. Nah, saat ini terjadi laporan-laporan keuangan Enron ini sudah dimusnahkan semua, teman-teman. Ya. Karena waktu itu sudah kelihatan bahwa ada sesuatu, ada something bad happen ya. Ada sesuatu yang buruk terjadi. Laporan keuangannya dimusnahkan. Kalau di video itu laporan keuangannya semuanya masukkan ke mesin penghancur kertas ya. Kemudian membutuhkan berapa mobil untuk membuang kertas itu dan mungkin dibakar atau apa, saya sedikit lupa ya. Tapi semua dokumen itu di bumi hanguskan. Nah, ternyata teman-teman, yang nggak habis pikir, Arthur Andersen ini juga ikut campur, makanya skandal ini muncul. Ternyata Arthur Andersen ini yang membuat seolah-olah laporan keuangan dari perusahaan Enron ini bagus. Laporan keuangannya dibuat seolah-olah cantik. Dalam bahasa akuntansi, kita sebut dengan ini, teman. Window dressing. Jadi Anda mempercantik jendela. Padahal isi dari rumahnya itu sangat buruk, sangat jelek, sangat kotor. Perusahaan ini seperti ini. Jadi dari tampak luar dipercantik. Siapa yang bisa mempercantik? Ini, kantor akuntan publiknya. Dia kong kali kong dengan pimpinannya Enron. Sehingga ketika itu diketahui publik, kemudian skandal ini terblow up, nah diputuskan bahwa kantor akuntan publik ini dibumi hanguskan dari muka bumi. Jadi kantor akuntan publik terbesar, salah satu yang terbesar di dunia, salah satu yang lain apa aja sih Pak Renal ini, teman-teman? Kalau teman-teman suka nonton bola, misalkan sebelum yang sekarang ya, teman-teman, pemain Manchester United itu di kaosnya itu dulu pernah, kalau nggak salah MU ya, kalau saya lupa ya, dia punya logo ini. EY, ini Ernst and Young. Ini kantor akuntan publik terbesar dunia. Apakah kakak kelas akuntansi ada yang kerja di sana? Ada. Yang kedua PwC, PwC, Price Waterhouse Coopers, ya, KPMG, ya. Kemudian Deloitte. Ini ada 4 sekarang di dunia. Nah, kakak kelas Anda, anak akuntansi, ada yang di EY, ada yang di PriceWC, kemudian KPMG ada nggak ya? Saya lupa. Ada beberapa teman-teman ya. Dan satu kakak kelas Anda kemarin, mahasiswa dari Lombok ya, itu karena tembus beasiswa dia kuliah di Inggris. Ya. Jadi berangkat ke sana setelah bekerja di kantor akuntan publik ini selama beberapa tahun. Nah, karena kisruhnya ini teman-teman, maka semua investor, karena ini perusahaan terbesar teman-teman, Enron salah satu perusahaan terbesar dunia, itu investor dimanapun itu mereka dirugikan, sehingga harga sahamnya jeblok, kemudian mereka asetnya tidak bisa kembali, karena saham itu kan aset ya bagi investor. Nah, sehingga muncullah kebijakan bahwa harus dibuat peraturan yang lebih ketat untuk melindungi investor juga. Jadi muncul ini, Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Nah, itu contoh teman, kasus-kasus, bukan kasus-kasus ya, satu kasus di akuntansi yang teman-teman perlu paham. Ini penting teman-teman. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan di ilmu kedokteran, dokter menyuntik pasien dengan salah dosis atau salah diagnosa, pasien misalkan menjadi lebih sakit atau mungkin meninggal dunia, maka yang dirugikan adalah pasien dan keluarga. Tetapi kalau perusahaan besar seperti Enron, yang dirugikan siapa? Banyak pihak, teman. Pegawai-pegawai yang bekerja di Enron itu sebagian besar adalah lulusan perguruan tinggi top dunia ya, Harvard School, teman. Nah, mereka menjadi tidak bisa dipercaya ketika mereka ingin bekerja di perusahaan lain, karena setelah perusahaan ini dibumi hanguskan, Enron ini ya, mereka harus mencari tempat kerja baru. Ya. Nah, itu waktu itu menjadi kasus yang besar di dunia, teman-teman. Ya. Oke, itu singkat ceritanya, teman-teman ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi hari ini, teman-teman. Materi hari ini tidak kalah menarik.
saya akan sajikan beberapa video penting yang mungkin teman-teman sudah tahu, ya, atau mungkin ada beberapa yang belum tahu. Mari kita sama-sama menikmati materi hari ini, ya. Semoga tidak memakan waktu banyak, teman-teman, ya. Kita cek dulu, teman. Hari ini kita belajar ini, bisnis kontemporer. Kontemporer itu apa, Pak? Saya kasih tahu, teman. Kontemporer itu, kalau arti lengkapnya ya, pada masa sekarang itu, teman. Jadi artinya bisnis kontemporer adalah bisnis yang ya yang sekarang ada itu seperti apa bisnisnya. Itu hari ini kita akan ngomongin itu, ya. Namun memang kita dibatasi waktu ya teman-teman, nggak bisa ngomong banyak terkait bisnis sekarang. Saya akan berikan hal-hal pentingnya ke teman-teman, ya. Oke, lanjut saja. Ini yang akan kita pelajari. Nomor 2 saya coret kepemilikan bisnis, ya. Ini tidak dibahas pada pertemuan hari ini, teman-teman. Ya. Kita akan belajar mikro, makro, ya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi kinerja ekonomi, ya. Kemudian apa aja tantangan-tantangan bisnis saat ini. Saya awali yang pertama dengan gambar, teman-teman. Coba dilihat gambar ini baik-baik. Ya, jadi ada 3 level atau lapisan masyarakat. Yang pertama ini kita sebut dengan the rich, ya. Orang-orang yang ekonominya kelas atas. Yang kedua ini middle class. Yang ketiga poor. Ini yang sangat berkekurangan, ya. Poor class. Lihat teman-teman, ini ilustrasi gambar yang mungkin sangat relevan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Ya. Ketika the rich, mereka duduk bersama di satu meja untuk menikmati hidangan. Ya. Lihat ini, porsinya besar sekali. Kekayaan Amerika dinikmati oleh the rich people. Kemudian mereka juga, ini tax cut, teman-teman ya, potongan pajak. Itu juga, jadi ketika semua orang itu membayar pajak, ternyata pajak ini kok secara ilustrasi, teman-teman ya, itu kok masih dinikmati oleh orang-orang yang lapisan pertama. Ya. Kemudian di sini, si pelayan ini adalah gajah. Ya. Ini ada GDP, teman-teman. GDP itu, teman, Gross Domestic Product. Jadi total dari semua masyarakat, ya, berapa kekayaan negara itu dilihat dari sini. Nah, GDP ini, teman, sebagai salah satu indikator perekonomian negara itu bagus atau tidak. Jadi kalau negara ini GDP-nya meningkat sekian persen dibandingkan negara lain, maka negara ini bisa dikatakan lebih bagus dalam mengelola perekonomian negaranya. Tapi apa yang terjadi dengan middle class dan poor, teman-teman? Ya, mereka hanya menikmati sedikit. Mereka tetap membayar pajak. Ya. Nah, ini realita ekonomi yang terjadi, teman-teman. Ya. Jadi masih ada pihak-pihak yang tidak atau terjadi ketidakadilan. Oke, ini ilustrasi sederhana, teman-teman. Kita ngomong ekonomi ya. Jadi anak akuntansi harus tahu pajak itu penting, ya. Karena kita akuntansi harus belajar juga tentang perpajakan. Nanti teman-teman bekerja pun, teman-teman juga harus membayar pajak. Orang tua Anda pun membayar pajak. Ya. Oke, ini ilustrasi yang pertama, teman-teman. Jadi ada 3 level lapisan masyarakat yang secara ilustrasi jelas. Oh, karena ini ya. Lapisan masyarakatnya seperti ini. Dan yang membuat saya agak tertarik, kenapa kok poor yang ketiga ini, teman-teman? Harus mereka-mereka yang berkulit hitam, kemudian mereka-mereka itu yang African American mungkin ya. Kalau dulu kakak kelas Anda ngomong ini orang Amerika asli, ini Amerika Latin, yang ini
Afrika, Amerika, seperti itu. Jadi sudah jelas. Tingkat kejahatan tertinggi disebabkan oleh lapisan masyarakat yang ketiga. Kenapa? Jelas, mereka perutnya nggak bisa diisi, karena piringnya kurang, Pak. Oke, middle class. Kenapa warnanya biru? Oh, mereka bilang ini Amerika Latin, Pak. Karena tim nasional Argentina, Uruguay itu bajunya warnanya biru muda seperti itu. Oke, boleh berpendapat seperti itu ya. Kakak kelas Anda seperti itu dulu. Nah, mereka mendapatkan bagian sih, ya. Namun tidak adil seperti itu. Tidak seperti yang lapisan masyarakat yang pertama. Kemudian ini, teman-teman. Sama. Ya. Ini gambar yang sarkas ya. Artinya dia itu menyinggung. Jadi ketika Halloween, semua orang menggunakan kostum, ternyata ibu-ibu ini pingsan. Bukan karena si ini yang pakai atau si nomor 1, yang ini nomor 2. Bukan karena si nomor 1, tapi karena si nomor 2. Kenapa ini? I told you, your costume was too scary. Pakaianmu ini terlalu menakutkan. Nah, pakaiannya ternyata property tax. Jadi ibu ini pingsan bukan karena melihat ini, tetapi melihat, oh, dipajeki lagi. Pajak properti. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Ini sarkas banget. Oke. Sekarang masuk, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman mau saya bawa ke perkembangan industri, teman-teman ya. Katanya sih sekarang zamannya revolusi industri. Ayo, teman-teman, saya ajak lebih dalam lagi. Revolusi industri itu sekarang sudah masuk tahapan yang keempat, teman-teman. Tahap pertama tahun 1765. Ya. Membutuhkan waktu 105 tahun untuk menjadi revolusi industri kedua. Yang pertama itu dari emergence of mechanization, artinya mesin-mesin mulai muncul, ya. Hydroenergy, ya. Kemudian menghubungkan antara pertanian ke industri itu pakai mesin-mesin. Kemudian di yang kedua, teman-teman, itu mereka sudah menggunakan ini pembangkit listrik, teman-teman. Ya, nih ada listrik, sumber energi. Oke ya. Kemudian ada mass production. Karena listrik sudah ada, mereka bisa produksi banyak. Pabrik-pabrik kecil seperti itu mulai muncul. Kemudian ini tadi membutuhkan 105 tahun ya. Kemudian di sini membutuhkan 99 tahun ya. Menuju revolusi industri yang ketiga. Ya. Elektronik tambah maju, sensor-sensor tambah oke, ya. Kemudian ini penggerak sistem otomatis, ya, disimbolkan oleh ini robot-robot biasanya dipakai di pabrik-pabrik, ya. Itu mulai muncul di sini. Nah, sekarang teman, ini 2014. Cyber physical system. Jadi robot-robot yang pakai AI, artificial intelligence. Pakai programming language, teman-teman. Sekarang sudah muncul di sini. Anda kuliah di revolusi yang di sini. Ya. Dan ini semua sudah ada di kehidupan kita, teman-teman. Ya. Yang keempat tadi, teman-teman, nama lainnya ini, exponential revolution. Harap diingat-ingat ya. Eksponensial. Eksponensial itu maksudnya apa, Pak? Jadi kalau ada bilangan 100, 105, 110, ya. Apakah ini eksponensial? Bukan. Eksponensial itu, teman-teman, dari 100 langsung ke 200. Langsung ke 500. Jadi eksponensial itu berapa kali lipatnya langsung. Ya. Sehingga dari yang tadinya masih sifatnya elektronik, sensor, namun masih skala yang belum relatif sophisticated atau rumit, sekarang menjadi berlipat-lipat lebih boom gitu, teman-teman ya. Ditandai dengan apa? Ini revolusi komputernya sangat canggih sekarang. 3D printing-nya, drones dulu tidak ada, sekarang ada. Mungkin nanti di masa yang akan datang itu banyak orang bepergian sudah pakai kendaraan pribadi yang bisa terbang, teman-teman. Nah, seperti itu. Robotics, artificial intelligence, ya.
Synthetic Biology. Oke. Saya ajak teman-teman cek video ini. Semoga bisa videonya. Oke. Keluar nggak ini di teman-teman? Layarnya. Masih iklannya. Teman-teman, ada video di layar teman-teman? Ada, Halo? Pak. Ada? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Silakan disimak sebentar, teman-teman. Ini di Suaranya airport nggak Korea, masuk. teman-teman ya. Saya kurang tahu, mungkin di Indonesia sudah ada ya. Pak, suaranya nggak masuk. Saya nyalakan subtitlenya. Oke, satu ini teman-teman ya. Jadi ini robot teman-teman. Mungkin di Indonesia sudah ada, saya juga kurang paham ya. Tapi di sini di Korea sudah ada teman-teman. Bahkan video kedua ini juga sering saya lihat ya, tapi saya tidak mengabadikan dalam video ya. Ini di Korea teman-teman. Ini restoran kecil teman-teman, bukan restoran besar ya. Mereka sudah pakai ini. Nah, si pemilik restoran tadi bilang ketika saya pergi ke Vancouver, saya melihat ada potensi karena di sana dia tahu ada robot seperti ini. Kemudian dia bilang temannya, saya akan coba kalau ada robot ini di Korea saya beli. Ternyata dia beli teman-teman dan harganya lumayan teman-teman ya. Kalau dirupiahkan sekitar 350 sampai 400 juta untuk satu robot ini ya. Oke, itu video kedua teman-teman ya. Jadi sekarang di sini bahkan di kota-kota yang tidak besar pun sudah banyak robot-robot di depot ya atau di restoran ya. Oke, kemudian selanjutnya mungkin teman-teman banyak video yang ditonton ini. Biar teman-teman melek ya. Yuk. Ya, iklan dulu. Oke, ini teman-teman ada robot kecil. Oke, oh ini robot ya. Sudah ada di Indonesia ya. Kalau yang Miko ini tadi namanya Miko 3 ya. Kurang lebih harganya 5-6 juta saya lupa ya. Itu ada teman-teman ya, robot. Robot-robot kecil, dia punya artificial intelligence ketika Anda nanya apa, dia pasti jawab. Ini juga direview oleh teman-teman kita ya, orang Indonesia ya.
Oke, ini teman-teman. Kalau ini harganya 7 jutaan ya. Indonesia ada. Ya. Nah, yang ini teman-teman, ini untuk teman-teman mahasiswa prodi yang di farmasi, ya, biotek, ya. Ini teman-teman yang penting. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, video yang terakhir tadi tentang sintetik biologi. Ya. Jadi sekarang campur tangan manusia ketika mereka melakukan eksperimen di laboratorium itu mulai dikurangi, tapi manusia yang memasukkan algoritmanya. Semuanya pakai robot, teman-teman. Sehingga robot itu bisa melakukan sekian ribu eksperimen dalam satu waktu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia secepat itu ya. Sekarang larinya ke sana semua teknologi. Oke, next. Jadi setelah kita melihat perkembangan revolusi industri yang seperti ini, maka teman-teman harus tahu bahwa di kehidupan kita secara nyatanya, teman-teman ya, teman-teman mungkin sering dengar Airbnb. Kalau teman-teman mau bepergian ke luar negeri ya, ke Italia, ke Perancis, ke Korea ya, atau mungkin ke yang dekat ya, ke Malaysia, ke Singapura, bingung mau tinggal di mana, buka aplikasinya Airbnb. Karena dia sudah tersedia di 191 negara dan lebih dari 34.000 properti. Ini turun, teman-teman ya. Sebelum pandemi ada sekitar 60 ribuan properti di 190 negara. Kemudian data yang sudah diambil itu 161 juta tamu sudah menggunakan fasilitas Airbnb. Jadi Anda tinggal cari, oh tinggal di Airbnb aja, harganya relatif lebih murah, kemudian tempatnya juga kita bisa cek detail, kemudian Anda bisa sewa pakai aplikasi. Yang kedua ini Uber. Uber ini bagus, teman-teman. Ya. Tapi kemarin ada kendala. Tahun 2018 di Asia Tenggara dan di India, teman-teman, itu gagal, teman-teman. Sehingga mereka terpaksa menjual bisnisnya ke Grab. Nah, mereka setelah menjual bisnisnya ke Grab, mereka beli sahamnya Grab. Mereka dapat 27,5% saham Grab. Nah, bagaimana dengan yang setiap hari mungkin Anda pakai? Goto, ini adalah kode saham dari Gojek dan Tokopedia. Ya. Mungkin teman-teman pakai GoSend, GoFood, segala macam di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia ya, ini sudah mulai, Gojek itu sudah mulai rame, teman-teman. Nah, apa yang membuat terkenal? Apa yang membuat mereka ini menjadi salah satu perusahaan terbaik? Perusahaan yang sekarang ini lagi marak ya, teman-teman. Kenapa? Karena 3 perusahaan ini, teman-teman, tidak ada yang punya aset yang bisa dilihat apa? Airbnb. Anda punya rumah. Daripada rumahnya nganggur, Anda masuk ke Airbnb. Anda daftarkan rumah Anda, sehingga rumah Anda bisa digunakan oleh orang lain yang bepergian, mungkin ke kota Anda. Jadi perusahaan Airbnb itu mereka nggak punya rumah Anda. Sama dengan Gojek. Apakah perusahaan Gojek itu yang membelikan motor-motor teman-teman driver Gojek? Tidak. Itu adalah murni asetnya driver Gojek. Jadi mereka melamar kerja ke perusahaan Gojek, tapi mereka harus punya motor sendiri. Jadi perusahaan Gojeknya nggak perlu keluar aset besar. Itu adalah hal-hal yang sekarang sudah menjadi perhatian, teman-teman ya. Kalau zaman dulu kita tetap, kita harus punya mobil segala macam kalau punya pabrik ya. Sekarang, teman-teman, pabrik-pabrik besar itu, kalau mereka punya kendaraan operasional, tidak lagi mereka membeli, tapi mereka menggunakan pihak lain. Mereka menyewa, teman-teman. Mereka sewa dari perusahaan tertentu. Perusahaan itu memang bergerak di bidang persewaan kendaraan. Jadi sistemnya kontrak. Saya kontrak 2 tahun untuk kendaraan dinas,
menggunakan kendaraan apa aja, nanti perusahaan itu akan menyediakan kendaraan untuk perusahaan Anda. Jadi perusahaan Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli mobil atau membeli truk atau membeli kendaraan-kendaraan itu. Anda cukup menyewa. Nah, seperti itu, ya. Oke, sekarang kita masuk. Kalau gitu ekonomi itu luas, Pak, ya, luas sekali. Ya. Ada yang makro, ada yang mikro. Kalau makro, kita ngomongin yang gede-gede, yang berhubungan dengan seluruh dunia, semua negara. Kalau mikro, yang kecil-kecil, rumah tangga, bisnis di rumah tangga, ya. Namun tetap semuanya harus ada campur tangan pemerintah. Oke, kalau ngomong ekonomi mikro, yang pertama saya akan jelaskan mikro dulu ya. Ini kenapa di sini? Gimana caranya? Oh, bisa hilang ya? Oke lah. Oh, hilang. Oke, teman-teman, mikro. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini hubungannya dengan apa? Ini, teman. Studi unit ekonomi yang skalanya kecil. Seperti siapa? Ya ini. Customer, individu, keluarga, dan bisnis. Bisnisnya bisnis-bisnis yang bukan bisnis yang di setiap negara ada, tidak seperti itu. Tetapi bisnis yang ada di satu tempat tertentu yang hanya ada di situ. Jadi lini produknya nggak sampai ekspor kemana-mana ya. Mikroekonomi itu di sini namanya. Intinya adalah small economic units. Sehingga mikroekonomi ini di dalam itu pasti ada supply and demand. Supply itu penawaran, demand itu permintaan ya. Contohnya ini di pasar ya. Ini pasar di Malaysia, ini pasar di Malang, namanya pasar Oro-Oro Dowo. Bagi teman-teman yang belum pernah ke pasar atau kepingin tahu pasar tradisional yang paling bersih di Malang, katanya mama saya itu pasar Oro-Oro Dowo. Silakan teman-teman ke sini ya, belanja pakai troli. Anda bisa menemukan apa saja bahan makanan yang mungkin teman-teman cari. Ya. Oke, di sini terjadi supply and demand, teman-teman. Ya, permintaan penawaran. Sehingga anak ekonomi harus tahu, ya, tidak hanya anak akuntansi, tetapi semua anak ekonomi harus tahu. Penawaran, kurvanya seperti ini, teman. Ingat ya, penawaran itu kurvanya begini, teman. Permintaan, sorry ya, permintaan. Kalau penawaran gini, teman. Ya. Jadi kedua kurva ini pasti akan bertemu di satu titik. Kita belajar yang pertama dulu, demand, permintaan. Pasti seperti ini, ya. Dia bergerak ke kanan pasti seperti ini. Kurva permintaan ya menunjukkan seberapa besar atau berapa produk ini. Jadi pembeli itu mau beli barang di berapa banyak ketika mereka ditawari harga yang berbeda. Namanya aja permintaan, teman-teman ya. Jadi ini sumbu X adalah quantity, sumbu Y ya, adalah harga. Ini contohnya saja, teman-teman. Ya. Harga di sini $3,7. Permintaan 10. Tetapi ketika harganya turun, teman-teman, menjadi $2,5, permintaan langsung naik. Karena apa? Karena harganya turun. Contohnya di sini harga awalnya $2,99 per galon. Itu ternyata permintaannya di sini. Katakanlah ini 18. Ketika harganya dinaikkan, harganya naik, permintaannya turun, teman-teman. Itu hukum permintaan, teman-teman ya. Ketika harga semakin turun, semakin banyak yang mau beli. Artinya semakin banyak yang mau minta. Ya, di sini. Gini, ya. Seperti itu. Nah, kurva ini bisa bergeser ke kanan, teman-teman, seperti ini. Harganya tetap, tapi di sini. Seperti contohnya, harga tetap, cuma dia bergeser ke kanan. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa ada shifting, kok bisa ada pergeseran ke kanan? Kenapa? Ini, teman-teman. Dia geser ke kanan kalau banyak orang tambah suka ke produk atau jasanya yang ditawarkan. Ya. Jadi di harga yang sama, tadinya itu permintaannya cuma 22,
karena lebih banyak orang suka, maka dia akan bergeser ke sini kuantitasnya. Di harga yang sama, gitu caranya baca ya. Di sini 35 sekarang. Tadinya cuma 22 nih. Sekarang kok banyak orang suka ya? Harganya tetap aja mereka belinya tambah banyak. Dan seterusnya. Saya harapkan teman-teman membaca ini satu persatu di rumah ya. Saya tidak menjelaskan satu persatu, teman. Karena ini bukan mata pelajaran di SMA ya. So, teman-teman pasti bisa ya. Contoh saja yang terakhir. Future expectations become more. Ada ekspektasi jangka panjang, semakin bagus ekspektasinya. Semakin optimis. Berarti kalau ke kanan seperti ini, ya, ketika ekspektasinya semakin bagus terhadap suatu produk, maka harganya sama. Permintaannya akan meningkat, teman-teman. Dari tadinya yang segini, sekarang di sini. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena ekspektasi kita terhadap produk itu atau jasa itu semakin bertambah. Gitu, teman-teman. Ya. Tapi kalau Anda semakin pesimis, maka kurvanya seperti ini, bergesernya ke kiri. Ya. Di harga yang sama, tadinya laku 1.000, tetapi karena customer itu memiliki pengalaman yang jelek terhadap produk itu, maka mereka berekspektasi, ini produknya kayaknya nggak bakal laku deh. Sehingga hanya sedikit sekarang orang yang mengkonsumsi produk itu. Yang tadinya kuantitinya di sini, sekarang menjadi di sini, Q2. Oke, ini kurva permintaan. Ada satu hal lucu, teman-teman. Ketika ujian skripsi, ada dosen bertanya ke mahasiswa, kurva permintaan tahu? Jawaban mahasiswa, tahu Pak, seperti ini. Gitu. Yang sulit itu menjelaskan kurva penawaran, teman-teman. Ini. Jadi mahasiswa itu disuruh menjelaskan kurva penawaran. Kurva penawaran pasti seperti ini. Pasti seperti ini. Ya. Ke kanan atau ke kiri. Tolong jelaskan. Tetap ini ya, quantity, ini price. Ini teman-teman kalau disuruh menjelaskan harus bisa. Ya. Kurva penawaran itu seperti apa sih? Kalau harganya tambah naik dari yang tadinya 3, katakanlah ini 3 US dollar ya, naik menjadi 3, sekian ini ya, titik ini. Kok kuantitinya banyak, Pak? Tapi ketika harganya diturunkan di sini, 2,59 ya di sini. Nih. Kuantitinya 10. Maksudnya apa, Pak? Mahasiswa kadang bingung ini gimana jelaskannya. Mereka blank karena mungkin grogi waktu ujian skripsi ya. Sebut gampang teman-teman ya menjelaskannya. Pakai ilustrasi. Teman-teman pernah nggak makan di depot atau restoran ya? Dia bilang seperti ini. Ayam geprek. 5.000. Dipajang di depan restoran. Banyak mahasiswa datang. Mereka beli, antri. Saya beli ayam geprek 5.000. Oke, jadi harganya misalkan saya gambar teman-teman ya. Di sini. 5.000. Mahasiswa datang sebanyak 150 mahasiswa. Terus mahasiswa yang ke 151 teman datang. Saya mau beli ayam geprek 5.000. Yang punya depot bilang sudah habis. Kalau mahasiswa kalau Anda mau ada paket yang harganya 10.000. Kita punya banyak paket di sini. Punya banyak paket, berarti di sini kuantitasnya 200 misalnya. Tapi harganya 10.000. Nah, nanti paket ini habis, mahasiswa selanjutnya atau customer selanjutnya datang, dia bilang, oh kita sudah habis nih, paket yang 5.000 habis, yang 10.000 habis. Tinggal paket yang ini, 15.000 misalnya. Kita punya banyak paket di sini. Nah, harapannya apa? Harapannya pemilik ayam geprek ini mendulang keuntungan, teman-teman. Dari naiknya harga produk tadi. Semakin banyak yang laku. Karena apa? Karena mereka membatasi. Harga murah hanya dibatasi 10 produk. Harga sekian hanya dibatasi 20 produk. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi kurva penawaran. Kita bisa menawarkan barang sebanyak mungkin.
tetapi harganya lebih mahal. Ilustrasinya pakai ini yang paling gampang. Nah, kadang mahasiswa bingung menjelaskannya ini seperti apa, kok harganya tambah mahal tapi kok kuantitasnya banyak. Ini dilihat dari sudut pandang produsen, teman-teman, ya. Jadi produsen itu kepingin untung tinggi. Gimana untung tinggi? Ya mereka jual barang yang harganya murah, jangan terlalu banyak. Jual barang yang harganya tinggi, itu kuantitasnya harus banyak. Nah, Anda, saya, setiap orang itu dihadapkan pada pilihan ini. Kalau kita mau beli barang, kita pasti cek harganya ini, toko lain berapa ya? Toko lain berapa ya? Apalagi sekarang bisa pakai Shopee, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu ya. Sehingga muncul, teman-teman, ada permintaan dari Anda, dari saya, ke produk tertentu. Dan ada penawaran dari produsen-produsen tadi. Nah, nggak taunya, teman, ini akan muncul ini. Jadi muncul harga equilibrium. Equilibrium dalam bahasa Indonesia adalah pakai T, bukan keseimbangan, tapi kesetimbangan. Equilibrium price. Sehingga apa? Produsen, mereka akan tahu, oh kalau tadi saya setting harga di sini, saya berharap sekian, tapi nggak ada permintaan. Permintaannya cuma di sini. Sehingga mereka harus turun harga. Gitu, teman-teman. Ya. Itu adalah kehidupan ekonomi, teman-teman, ya. Permintaan penawaran. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Fokus, teman-teman. Fokus dulu ya. Ada game teori. Ini penting, teman-teman. Tidak hanya di ekonomi. Di semua hal. Ya. Game teori itu apa sih, Pak? Saya kasih contoh, teman-teman. Ada 2 orang. Orang pertama namanya Jonathan. Orang kedua namanya Andrew. Andrew. Mereka berdua melakukan tindakan kriminal. Ketangkep, teman-teman. 2 orang ini ketangkep. Ini nama, bukan nama asli ya, nama samaran, teman-teman ya. Untuk Andrew dan Jonathan, jangan khawatir ya, ini nama samaran ya. Ketika kedua orang ini tertangkap polisi, teman, mereka diwawancara oleh polisi. Tapi dipisah, 2 orang ini nggak boleh komunikasi. Jonathan, kalau dia di kasus yang pertama, kasus A ya, Jonathan diem aja. Kalau ternyata si Andrew kalau ternyata si Andrew ini mengaku, teman, Jonathan di penjara 20 tahun. Andrew-nya bebas. Mereka nggak boleh komunikasi ini. 2 anak ini nggak boleh komunikasi. Nah, kalau kasus kedua, teman-teman, oke, mereka berdua setelah tertangkap polisi, mereka berjanji sebetulnya. Oke, kamu jangan membocorkan kejahatan kita ya. Saya akan diam. Terus si Andrew bilang, oke. Tetapi ketika mereka diinterview atau diinterogasi, ternyata si Jonathan ini, dia mempertanyakan apakah Andrew itu tetap silent apa enggak ya. Jangan-jangan dia kebuka suara. Kalau Andrew-nya buka suara, maka saya yang akan dipenjara 20 tahun. Nah, jadi dia bingung, apakah saya harus silent? Nah, kalau di kasus kedua ini, dua-duanya silent, maka mereka sama-sama dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Dengan catatan 2 anak ini nggak tahu loh ya, yang si Jonathan atau Andrew ini ketika diinterogasi mereka mengaku atau tidak. Nah, kasus yang ketiga, teman-teman, karena mereka sama-sama nggak percaya sama teman yang satunya, Jonathan nggak percaya sama Andrew, Andrew nggak percaya, takutnya nanti dia akan mengaku. Padahal tadinya kita berjanji akan silent, kita akan nggak ngomong apa-apa. Ternyata setelah diinterogasi, ya sudahlah saya mengaku aja. Ternyata dua-duanya mengaku dapat hukuman yang lebih berat dari kasus yang B, 5 tahun. Ini game teori, teman. Di dunia ekonomi juga sama. Sama, teman-teman. Nah, akan menjadi seimbang seperti ini. 5-5-1-1, itu kita sebut dengan Nash equilibrium. Nash itu nama orang, teman. Nih, karena teori ini terkenal, teman-teman, di semua aspek kehidupan, terus dibikin film, teman-teman.
Teman-teman mungkin tahu ini aktor senior sekali ya. Russell Crowe. Tahun 2001 filmnya A Beautiful Mind. Boleh teman-teman tonton. Ini film yang masih sangat relevan ya. Setelah main Dota, setelah nonton drakor, tontonlah film yang seperti ini teman-teman ya. Biar wawasannya itu, oh ini yang diomongin Pak Renal nih. Beautiful Mind, game teori. John Nash ini orang yang menciptakan. Gitu teman-teman. Oke, sekarang lihat baik-baik video ini teman-teman. Harus dilihat baik-baik ya. Silakan. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan belum? Airnya hitam, Pak. Iya, memang hitam ya. Oke, ini teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke, sudah, thank you. Yuk, dilihat. Didengarkan baik-baik, speakernya digedein. Gimana teman-teman? Videonya menceritakan apa? Saya putar sekali lagi ya. Cek Tidak ada baik-baik ya. suaranya, Pak, videonya. Suaranya nggak ada di videonya. Aduh. Di videonya tadi nggak ada suaranya ya?
Iya, Pak. Sorry. Iya, Pak, nggak ada. Oke. Oke. Tuh, berarti tadi YouTube-nya juga nggak ada suaranya dong? Diam aja teman-teman ya. Oke, check this out. Why are gas stations always built right next to other gas stations? Why is it that I can drive for a mile without finding a coffee shop and then stumble across 3 on the same corner? Why do grocery stores, auto repair shops, and restaurants always seem to exist in groups instead of being spread evenly throughout a community? While there are several factors that might go into deciding where to place your business, clusters of similar companies can be explained by a very simple story called Hotelling's model of spatial competition. Imagine that you sell ice cream at the beach. Your beach is 1 mile long and you have no competition. Where would you place your cart in order to sell the most product? In the middle. The 1/2 mile walk may be too far for some people at each end of the beach, but your cart serves as many people as possible. One day you show up at work just as your cousin Teddy is arriving at the beach with his own ice cream cart. In fact, he's selling exactly the same type of ice cream as you are. You agree that you will split the beach in half. In order to ensure that customers don't have to walk too far, you set up your cart a 1/4 mile south of the beach center, right in the middle of your territory. Teddy sets up a 1/4 mile north of the center in the middle of Teddy territory. With this agreement, everyone south of you buys ice cream from you. Everyone north of Teddy buys from him, and the 50% of beachgoers in between walk to the closest cart. No one walks more than a 1/4 of a mile, and both vendors sell to half of the beachgoers. Game theorists consider this a socially optimal solution. It minimizes the maximum number of steps any visitor must take in order to reach an ice cream cart. The next day, when you arrive at work, Teddy has set up his cart in the middle of the beach. You return to your location a 1/4 mile south of center and get the 25% of customers to the south of you. Teddy still gets all of the customers north in Teddy territory, but now you split the 25% of people in between the two carts. Day 3 of the ice cream wars, you get to the beach early and set up right in the center of Teddy territory, assuming you'll serve the 75% of beachgoers to your south, leaving your cousin to sell to the 25% of customers to the north. When Teddy arrives, he sets up just south of you, stealing all of the southerly customers and leaving you with a small group of people to the north. Not to be outdone, you move 10 paces south of Teddy to regain your customers. When you take a midday break, Teddy shuffles 10 paces south of you and again steals back all the customers to the far end of the beach. Throughout the course of the day, both of you continue to periodically move south towards the bulk of the ice cream buyers until both of you eventually end up at the center of the beach, back to back, each serving 50% of the ice cream hungry beachgoers. At this point, you and your competitive cousin have reached what game theorists call a Nash equilibrium, the point where neither of you can improve your position by deviating from your current strategy. Your original strategy, where you were each a 1/4 mile from the middle of the beach, didn't last because it wasn't a Nash equilibrium. Either of you could move your cart towards the other to sell more ice cream. With both of you now in the center of the beach, you can't reposition your cart closer to your furthest customers without making your current customers worse off. However, you no longer have a socially optimal solution, since customers at either end of the beach have to walk further than necessary to get a sweet treat. Think about all the fast food chains, clothing boutiques, or mobile phone kiosks at the mall. Customers may be better served by distributing services throughout a community, but this leaves businesses vulnerable to aggressive competition. In the real world, customers come from more than one direction, and businesses are free to compete with marketing strategies by differentiating their product line and with price cuts. But at the heart of their strategy, companies like to keep their competition as close as possible. Oke, teman-teman, cerita yang sangat menarik, teman-teman ya. Jadi, Nash equilibrium itu menceritakan tentang bagaimana biar kita sama-sama mengambil solusi yang optimal untuk dua pihak. Makanya, teman-teman, kalau teman-teman tadi yang rumahnya sulfat siapa ya? Halo? Saya, Pak, Dorothy. Oke, Dorothy. Dorothy kan rumahnya di sulfat tuh. Iya, Dorothy, di sulfat itu saya kurang tahu ya, sebelum saya berangkat ke Korea, itu ada 2 toko berdempetan, Dorothy. Dipisahkan oleh jalan masuk ke perumahan.
Ini Iya. Indomaret, ini Alfamart, betul nggak? Masih ada? Iya benar. Oke. Kalau sekarang itu udah diganti. Yang satu ganti jadi Alibaba jualan HP, Pak. Oh, yang satu sekarang jadi jualan HP ya? Yang satu tetap? Iya. Yang satu tetap, tapi akhirnya berselang beberapa toko itu buka satu lagi Alfamart. Oke. Nah, itu maksudnya teman-teman. Fakta di lapangan. Kenapa Indomaret dan Alfamart kok selalu hampir berdempetan? Atau kalau enggak, ini ada jalan ya. Ini jalan besar. Di sini toko-toko. Ada satu Alfamart di sini. Di sebelahnya di sini. Di seberangnya ya. Ini Indomaret di sini. Nah, itu teman. Nice equilibrium. Ya. Orang ini sangat cerdas, teman-teman. Dia membuat suatu hipotesa bahwa ini loh, yang lebih menguntungkan itu yang seperti ini. Jadi bukan lagi membagi area menjadi dua, kemudian Anda jualan di sini dan teman Anda atau pesaing Anda di sini tidak. Tetapi yang lebih bagus itu adalah ketika ini dibagi dua sama besar, 50%, 50%, maka jualannya di sini. Cara menarik pelanggannya bagaimana? Ya tadi, mungkin si B akan menggunakan diskon berapa persen. Si A akan menggunakan variasi produk misalnya. Nah, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang teman-teman perlu tahu. Jadi kenapa kok ada yang seperti ini? Kenapa kok saya kasih foto? Kalau teman-teman yang asli Malang ya, kenapa kok ini ada di jalan, saya lupa ya. Batavia Resto itu jalan apa ya? Jalan Jakarta kalau nggak salah. Kalau musim nangka, kenapa kok penjualnya itu jualannya berderet semua? Sama dengan Nice Equilibrium. Ya. Kalau teman-teman anak Malang ya ke stasiun Kota Baru, kalau teman-teman mau cari helm-helm yang banyak orang pakai, yang nggak umum ya, yang bukan AGV, yang bukan Arai, bukan yang merek-merek itu, teman-teman bisa ke stasiun Kota Baru. Ini penjual helmnya itu dari pojok ke pojok, teman-teman. Ini banyak penjual helm. Ini kios-kios helm semua. Kenapa kok di sini semua Pak ngumpulnya? Ya karena tadi itu Nice Equilibrium. Itu teman-teman ya. Oke. Jadi oke, sekarang kita balik sedikit ke sini. Nah, setelah teman-teman mempelajari hal yang besar tadi, revolusi industri, kemudian ada ekonomi makro mikro. Nah, saya berikan contoh yang mikro. Ini teman-teman yang harus teman-teman tahu ya. Oke. UMKM, usaha mikro kecil menengah. Mikro, asetnya maksimal 50 juta. Ya. Kemudian omsetnya per tahun maksimal 300 juta. Usaha kecil, asetnya maksimal 500 juta. Kemudian ini untuk omset per tahun. Usaha menengah, asetnya sampai 10 miliar. Kemudian omsetnya sampai 50 miliar per tahun. Omset itu apa? Omset itu adalah pendapatan bruto, teman-teman, atau pendapatan kotor. Belum dikurangi expense. Expense itu apa? Biaya. Ya, biaya-biaya ini belum dikurangkan. Jadi pendapatan bruto itu bisa kita sebut dengan omset. Nah, usaha MKM. Tapi kalau usaha besar ini nggak masuk ke UMKM. Cuman di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dituliskan usaha yang tergolong besar asetnya pasti di atas 10 miliar dengan omset minimal 50 M. Minimal di atas 50 M ya setahunnya. Seperti itu. Di Indonesia seperti apa Pak peranan UMKM? Ini sudah saya jelaskan lewat gambar tadi ya. Oke. Ini teman-teman bisa ngitung nggak ya? Ini kan akuntansi ya. Contoh aja, ilustrasi. Sukses makmur menjual 3.000 TV. Harganya 2,8 juta. Biayanya untuk per TV-nya itu 2,45 juta. Berapa omsetnya? Ngitungnya gimana? Tadi saya sudah jelaskan, omset adalah pendapatan bruto. Jadi ini nggak ikut-ikut. Biaya kan nggak masuk. Ini kali ini. Itu jawabannya ini.
Berapakah profitnya? Kalau mau gampang, per TV profitnya adalah 2,8 dikurangi 2,45. 3,5 juta. Berarti profitnya kalau laku 3.000, 3,5 dikali 3.000. Anak akuntansi harus logikanya cepat ya. Berapa marginnya? Nah, margin ini teman-teman. Ada yang bisa ngitung? Ini dibagi itu. Sekian persen. Ini kalau dihitung, dilihat sekarang kasat mata, di atas 10%, di bawah 5%, di bawah 15%. Ada yang bisa ngitung, teman-teman? Oke, teman-teman cari sendiri ya, margin ini gimana caranya. Margin itu maksudnya apa, Pak? Berapa persen keuntungan kalau Anda beli TV atau kulak, beli TV 2,45, Anda jual 2,8, 3.000 unit. Marginnya berapa persen? Seperti itu. Ya. Oke, tadi saya bilang antara 10% sampai 15%, di tengah-tengahnya sini. Ya. Oke, next ya. It's not big deal, teman-teman. Ini bukan hal besar ya. Yang penting teman-teman logikanya main dulu ya. Oke, UMKM Indonesia. Ini teman-teman, kondisi yang ini saya dapat BPS 2018, teman-teman ya. Jadi kondisi UMKM di Indonesia. Ternyata teman-teman, usaha mikro itu di Indonesia itu sudah ada 63,65 juta unit. Jadi kalau ini toko atau kios, berarti ada 63, sekian juta kios. Ya. Dia menduduki 98% dari total UMKM. Jadi kalau UMKM itu segede ini, dia itu segini, teman-teman. Ini usaha mikro semua. Nah, yang kecil gimana, Pak? Cuman 1,2%. 1,2% mungkin di sini. Nih. Ini kecil. Menengahnya 0,09, nggak sampai 1%. Ya, mungkin di sini. Ini menengah. Nah, usaha besarnya cuma di sini, teman. Ya, ini usaha besarnya. Oke, jadi secara jumlah, teman, UMKM ini sangat banyak di Indonesia. Dia berkontribusi terhadap GDP, tadi gambar pertama yang dibawa oleh gajah, GDP, lap, kain lap warna merah, gitu ya. GDP itu adalah PDB ya. Ini bahasa Indonesianya. Ya. Bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product. Berarti bahasa Indonesianya produk domestik bruto gross. Ya. Itu 61%, teman-teman. Jadi UMKM itu menyumbang 61,1% asetnya negara Anda, teman-teman. Ya. Kemudian 60% investasi negara. Terus UMKM juga menyumbang ekspor, teman-teman. Ekspor non migas ya, karena UMKM ya kalau punya migas ya bukan UMKM, teman. Perusahaan sudah besar pasti ya kalau migas. Ekspor non migas 14,3%. Jadi ekspornya Indonesia dari 100% ekspor 14,3 ini ekspornya dari UMKM, dari ini. Gitu. Terus tenaga kerjanya 97% tenaga kerja di Indonesia terserap di UMKM, teman-teman. Sisanya di yang besar ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi UMKM itu sangat gede. Anda atau teman-teman tidak boleh membayangkan UMKM itu cuma yang di pinggir-pinggir jalan, mereka yang bikin snack-snack gitu ya. Kalau di Malang, teman-teman mau pulang ke kotanya masing-masing, kalau teman-teman berasal dari luar kota Malang, biasanya di Sanan, daerah Sanan, itu teman-teman bisa melihat beberapa ruko. Mereka jualan makanan snack asli Malang. Keripik tempe, kemudian ada keripik nangka, keripik apel gitu ya. Yang di Korea tidak ada. Oke, itu ini bukan curhat. Ya, Anda bisa beli itu produknya UMKM semua. Ya. Sampai ke skala yang menengah. Ruko itu ada di pinggir jalan, nggak mungkin di tengah jalan. Kalau di tengah jalan nanti dibel-beli orangnya. Jadi rukonya di pinggir jalan, tapi di baliknya ruko itu
di apa ya, kalau teman-teman atau orang lain sebut mungkin daerah perkampungannya, itu pekerjanya banyak sekali di situ. Jadi ruko itu hanya untuk display produk. Di balik ruko, yaitu di area kampung besar, teman-teman, itu semuanya setor produknya ke ruko itu. Jadi pegawainya, kemudian mesin-mesinnya ada di belakang, ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan singkat ya. Saya next saja teman-teman ya. Oke, ini kalau di Malang ya, ini juga sektor UMKM teman-teman ya. Bakso Presiden, Anda makan bakso di sini beberapa menit sekali ada kereta lewat teman-teman. Ya, jadi jangan makan bakso di keretanya ya, makanlah di tempat yang sudah disediakan di sini. Jangan di rel kereta. Jangan mengadu ilmu teman-teman ya. Tidak baik. Oke ya. Bagi yang belum pernah makan di sini segera ke sana teman-teman ya. Oke, yang ini es doger teman-teman ya. Ada es doger di dekat kampus. Sebelum saya berangkat ke Korea itu sebagian besar dari kami, dosen dan mahasiswa, kalau makan siang sering ketemu di sini untuk beli ya. Sekedar beli segala macam. Nah itu saya pernah tanya ke penjualnya, satu hari berapa liter? Dia bilang 30 kilogram kalau mau diukur. 30 kilo, jadi dia jual sekian 30 liter lebih. Anda bayangkan ya, kalau motor Anda diisi bensin 30 liter, Anda sudah bisa kemana itu. Nah ini es doger, 30 liter. Dia juga sudah masuk ke UMKM. Seperti itu. Ya. Nah tinggal nanti dia terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar legal, maka dia bisa mendapatkan pendanaan dari bank. Kalau asetnya ada yang mungkin untuk dijaminkan ke bank. Tapi banyak juga UMKM yang tidak bisa mendapatkan pendanaan dari bank. Kenapa? Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Minimnya literasi. Jelek sekali tulisannya. Literasi keuangan. Jadi mereka nggak tahu harus gimana. Jadi literasi keuangannya kurang, sehingga sebetulnya usahanya punya prospek maju, tapi mereka hanya puas di titik itu. Sudahlah gini-gini aja cukup, sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Sebetulnya ada prospek yang bisa digali kalau mereka mau mendapatkan pendanaan lebih ke bank. Tapi mereka takut nanti nggak bisa ngangsur bla bla bla. Nah, ini karena minim literasi. Ya, gitu. Semester depan nanti Anda dapat mata kuliah itu ya. Bank dan lembaga keuangan, nama mata kuliahnya. Oke ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Sekarang ke makro, teman-teman. Oke, ini adalah babak terakhir mata kuliah hari ini. Makroekonomi adalah kita ngomongin semua isu untuk semuanya. Entire society. So this is the big picture. Ya, ini gambar yang besar dari perekonomian dunia. Kita sebutnya makro, teman. Jadi kalau ada yang ngomong inflasi, hati-hati tahun 2023 Indonesia dan banyak negara dipastikan perekonomiannya akan mengalami resesi. Inflasi itu makro. Kurs mata uang Indonesia atau rupiah terhadap dolar menguat atau melemah, itu makro. Ya, seperti itu, teman-teman. Dan yang lainnya. Gitu ya. Oke, biasanya teman-teman, makro ini ada hubungannya dengan politik, sosial, ya, legal environment, ya. Dan itu setiap negara punya aturannya masing-masing. Gitu, ya. Nah, kalau yang ini teman, poin kedua ini penting ya. Ketika kita ngomongin tentang makro, maka kita harus tahu berarti sistem perekonomian, Pak. Katanya tadi tiap negara punya sistem perekonomian yang berbeda tergantung politik, sosial, dan kondisi hukumnya. Iya, sehingga dibagi menjadi 3 besar. Nih ya, sudah saya kasih di sini, nanti dibaca sendiri teman-teman di rumah ya. Saya bacakan wis ya. Nanti di rumah nggak baca pasti teman-teman itu ya. Setelah selesai kuliah, udah nggak tahu ngapain. Oke, perekonomian di dunia 3 besar. Yang pertama, ya, 3 besar itu maksudnya ada 3 tipe atau 3 sistem. Perekonomian terencana, planned economy. Yang saya garis bawah itu kata kuncinya. Jadi kendalinya ini pasti
pemerintah. Itu plan. Terencana. Terencana. Siapa yang merencanakan? Pemerintah. Bisa juga kita sebut dengan, oh berarti ya di monopoli. Nah, ada dua di dalam plan ekonomi ini. Komunis, sosialis. Kalau komunis, semuanya dikuasai oleh pemerintah. Dan pemerintah bisa mengalokasi. Alokasi dalam bahasa Inggris itu share. Ya, share. Sharing dong. Share. Itu alokasi juga bisa. Di bahasa Indonesia kan seperti itu. Tapi kalau sosialis, nggak semua. Cuman beberapa aja. Nih. Ya. Sisanya, ya masyarakat yang menentukan. Ini ya. Yang kedua, market. Sistem pasar. Enggak pemerintah lagi yang mengendalikan, tetapi siapa? Kita-kita ini. Kita-kita yang mengendalikan. Individualnya. Jadi seolah terdapat invisible hands. Tangan yang tidak terlihat. Sehingga tadi muncul grafik equilibrium. Siapa ini? Siapa ini? Kita-kita. Kita itu siapa? Ini produsen, ini konsumen. Bukan pemerintah. Ya. Jadi kendalinya pada individu. Invisible hands. Tidak terlihat. Kenapa? Karena tergantung mereka-mereka. Tidak ada yang mencampur tangani, makanya disebut dengan invisible hands. Tahu-tahu tercipta grafik seperti ini. Oh, titik ini, titik ini. Ini nggak ada karena di harganya terlalu tinggi. Nggak ada permintaan. Mereka akhirnya harus turun harga. Siapa yang menyebabkan itu terjadi? Individu. Gitu ya. Nah, kemudian ada kapitalisme. Ya. Kapitalisme itu kita sebut dengan private enterprise system. Siapapun boleh cari untung di sini. Bisnis pokoknya harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau mereka bisa memenuhi kebutuhan konsumen, maka mereka akan mendapatkan reward berupa profit. Intinya kapitalis itu pokoknya profit, profit, profit. Seperti itu. Nah, pemerintah cuman kecil aja dia. Dia lebih suka lepas, hands off. Mereka tidak mencampur tangani. Kenapa? Karena ini kapitalisme. Pasar boleh masuk, siapapun produk dari manapun masuk. Produk dari negara Cina, produk dari Jepang, produk dari Korea, masuk semua. Ya. Di Indonesia, akhir-akhir ini masuk Hyundai. Kalau Korea sebetulnya ngomongnya Hyundai. Ioniq 5. Mobil yang menggunakan baterai. Ya, atau electric vehicle. Kemudian disusul yang banyak sekali, Wuling. Mereka punya EV sendiri, electric vehicle. Kemudian disusul lagi Honda, yang agak mahal ini harganya. Ya. Masuk semuanya. Nah, pemerintah dia cuma ngurusi ini cukup. Dia nggak usah ngurusi yang terlalu berlebihan seperti yang di pasar monopoli. Kalau di pasar monopoli, pemerintah menentukan besaran harganya berapa, produk ini harus dipasarkan berapa banyak, segala macam. Kalau ini enggak. Wes, pajak aja. Oke. Atau fasilitas jalan. Ya. Ada jalan-jalan yang sudah disiapkan pemerintah ketika lebih banyak mobil yang dibeli oleh customer. Seperti itu. Ya. Kemudian muncul marketplace. Jadi kompetisinya bebas. Ketika Anda buka Shopee itu E-nya 1, 2 ya. Shopee. Oke lah. 1 atau 2. Shopee itu namanya. Anda mau beli. Saya mau beli gitar. Ibanez. Tapi saya mau beli yang premium. Kemudian Anda masuk ke toko A. Harganya berapa? 16 juta. Oh, kemahalan. Ke toko B. Dengan tipe yang sama. Harganya berapa? 15,5. Oh, ini lebih murah. Anda beli di sini. Nah, apakah toko A tidak bisa melihat harga-harga di toko B? Bisa. Kompetisinya itu semakin nyata dan semakin bebas. Gitu, teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau Anda mau beli yang lain juga sama. Marketplace. Contohnya. Ya. Oke. Ini additional untuk teman-teman akuntansi. Saya tuliskan. Accounting guys should know. Apa saja di dalamnya, kita buka satu-satu. Nah ini, kalau teman-teman ingin tahu, pasar itu punya persaingan. Persaingannya itu ada 4. Persaingan sempurna,
Persaingan monopolistik berbeda dengan monopoli, ya, dan persaingan oligopoli. Pak, bahasa Inggris semua, Pak. Sebetulnya saya itu ingin teman-teman belajar bahasa Inggris dari slide-nya dosen ya. Kalau ada dosen yang ngasih slide seperti ini, dipelajari aja. Ini kata-katanya sebetulnya nggak sulit, ya. Tinggal tidak ada kata-kata yang berat di sini, tidak ada vocabulary yang sangat berat. Ya, cuman di sini saya kasih yang bahasa Indonesia biar gampang. Kebetulan ini saya dapat dari internet ya. Saya masukkan ke sini karena sama. Ya. Oke, silakan dibaca sendiri teman-teman. Dibaca sendiri kalau ini ya. Hei, mixed market economy. Maksudnya apa, Pak? Silakan ini dibaca teman-teman ya. Terus ini kalau mau membandingkan sistem ekonomi, ini untuk menambah pengetahuan teman-teman. Kuis besar selanjutnya, apakah keluar Pak? Nanti saya akan berikan kisi-kisi soal-soal yang keluar di kuis besar selanjutnya. Jangan khawatir teman-teman. Ya. Apakah harus dihafalkan Pak? Enggak. Ya. Dibaca tapi, dibaca biar teman-teman paham. Paling enggak, satu aja tahu. Satu aja tahu misalkan. Oh, saya tahunya ini aja gitu. Misalkan seperti itu ya. Oke. Kemudian ini bagaimana sih cara kita menilai apakah kinerja ekonomi sudah bagus apa enggak? Tadi kan saya bilang 2023 banyak sekali orang-orang yang akan bilang akan terjadi resesi ekonomi. Resesi. Resesi itu apa? Jadi gejolak ekonomi teman-teman itu kan seperti ini, naik turun. Nah, resesi tadi diperkirakan seperti ini. Berapa lama? Secara teori tulisannya seperti ini. 6 bulan atau lebih lama. Lebih lama ini loh berapa lama? Gitu kan. Nah, kalau teman-teman tadi Andrew tadi sudah menyebutkan satu kata, yaitu bubble. Bukan bubble gum, bubble. Jadi ada market bubble. Kalau teman-teman pernah dengar cerita .com ya, ada bubble.com, kemudian ada bubble property, ya, tahun-tahun yang lama. Itu resesi seperti ini, teman. Jadi anjlok. Ketika anjlok perekonomiannya, apa yang terjadi? Berapa lama? Pasar-pasar saham bagaimana? Indeks harga saham bagaimana? Harga BBM bagaimana? Kemudian bisnis properti seperti apa? Nah, itu dari pengalaman, teman-teman. Itu sebetulnya yang paling lama ya, itu .com, teman-teman. Waktu itu, ya. Hampir 5 tahun, teman. Jadi anjloknya ini hampir 5 tahun ya. Tapi kalau yang sebelumnya properti ya atau Black Monday itu ada ya. Itu dulu tidak lama, sekitar 2 tahun apa ya kalau nggak salah. Seperti itu. Ada juga yang lebih pendek periodenya ya. Tapi kalau sudah masuk ke depresi ini, teman, ini yang berbahaya. Artinya apa? Resesi yang berkepanjangan. Extended recession. Jadi terus-terusan. Kok nggak jelas gini ya? Nah, itu tuh. Sampai ada pemulihan ekonomi. Jadi ketika ada rebound seperti ini, kemudian rebound lagi, rebound. Nah, ini trennya seperti ini. Itu kita sebut dengan recovery. Ketika memang perekonomiannya anjlok gitu ya. Seperti ini ya. Turun, kemudian rebound ya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana cara mengevaluasinya seperti itu? Bisa menggunakan ini GDP atau skala productivity. Ini rumus-rumusnya. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dihafalkan rumusnya. Ini wawasan saja untuk teman-teman. Ya. Oke. Kayaknya sudah mau habis ini. Ini silakan dibaca ya. Ini inflasi tadi saya sudah jelaskan. Inflasi itu adanya di makro ya. Jadi semua yang kita omongkan di sini, slide-slide ini itu makro semua. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Totalnya 40 slide, teman-teman. Silakan Anda baca seperlunya ya. Nanti untuk kuis besar selanjutnya akan saya berikan kisi-kisi yang harus dipelajari. Itu yang mana ya. Oke. Stern equations. Oh, ini ada yang ngechat ya. Sorry ya. Saya nggak bisa baca chat. Nggak ada suaranya, Pak. Mohon maaf ya. Langsung di open mic aja next time ya.
Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf, Pak. Tadi saya telat join dan belum di absen, Pak. Oh, Didik. Kenapa Didik kok telat join? Ketiduran, Pak. Kenapa? Ketiduran. Oh, ketiduran. Ya, ya, Iya. ya, ya. Capek, Didik? Makasih, Pak. Kamu Iya, Pak, capek ya? tadi. Iya, Ya, Pak. ya. Minggu depan nggak boleh ketiduran loh ya. Iya, Pak. Siap. Minggu depan kelas saya kamu harus masuk pertama kali pokoknya ya. Siap. Awas kalau ketiduran minggu depan ya. Saya suruh Enggak, Pak. Jonathan dan teman-teman ke rumahmu ngebukin kamu ya biar bangun. Oke, Didik. Oke, terima kasih. Siap. Yang lain ada yang mau ditanyakan, Bin? Halo, ada pertanyaan? Apakah? Pak Renald, Yes. bahas soal resesi tadi Pak ya, saya mau bertanya. Resesi itu nanti dampaknya hanya ada di negara itu sendiri atau bisa secara skala internasional gitu Pak? Kalau resesi biasanya gede. Jadi nggak cuma misalkan nih, nggak cuma di Indonesia, tapi di banyak negara. Tergantung penyebabnya apa. Ya. Kalau teman-teman ini mungkin punya akun Instagram gitu ya. Coba deh follow berita-berita ekonomi yang bagus-bagus, teman-teman. Ya. Teman-teman di situ akan banyak melihat perkembangan ekonomi seperti apapun di banyak negara. Seperti contohnya, saya kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Bagus ini. Negara mana yang kediaman presidennya itu didatangi oleh masyarakat di negara itu, kemudian mereka masuk Sri Lanka, ke Pak. Oh, bagus sekali ya. Sri Lanka, Pak. Yo, Sri Lanka. yo. Sri Lanka, good. Ya. Nah itu, kenapa itu? Ada kasus apa itu, Andrew? Krisis, Pak, krisis. Oh, ya, krisis Inflasi, apa? Pak. Inflasi. Inflasi. Apalagi penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya apa? Mic-nya dimatikan. Negaranya bangkrut, Pak. Negaranya bangkrut, betul. Jadi negaranya bangkrut. Negara bangkrut itu adalah hasil, teman-teman. Harus ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Ini loh. Bukan ini. Utang negaranya ke China tidak bisa dilunasi. Itu ada tukang apa? Nasi goreng atau apa? Gitu, teman-teman ya. Jadi terlalu besar utangnya. Nah, itu terjadi hanya di situ. Tetapi kalau tadi pertanyaannya Yanita, apakah bisa, Pak? Bisa. Tidak hanya negara itu, negara lain. Contohnya apa? Ya, seperti ini, teman-teman. Yang sekarang ini ya. Pertama, trigger itu apa? Dipicu oleh perangnya Rusia Ukraina, kemudian minyak dunia, ya, kemudian pasokan ekspor impor terganggu, kemudian negara yang membela Rusia dan negara yang membela Ukraina. Indonesia kan tidak membela siapa-siapa. Indonesia itu non-blok, namanya, non-blok countries. Jadi Indonesia itu masuk ke dalam salah satu negara yang tidak membela. Nah, itu gejolak-gejolak seperti ini, teman, memberikan gesekan-gesekan ekonomi, politik, seperti itu ya. Sehingga diperkirakan, teman-teman, ada yang ngomong, kita sudah sekian, lebih dari 10 tahun, itu naik terus, teman-teman, kondisi perekonomiannya, rata-rata di semua negara. Indikatornya apa? Paling gampang Indonesia, cek. Indonesia ini kuat sekali, teman-teman, pasar modalnya. Dibandingkan negara yang sekarang saya ini sedang kuliah, Korea, Indonesia kalau ada benturan, teman-teman, kita turunnya itu cuma sedikit. Tapi di Korea ini, dia sudah hampir memisahkan diri dengan Amerika, teman-teman. Artinya apa? Amerika itu larinya masih bisa dikejar Indonesia, tetapi Korea sudah nggak bisa lagi ngejar. Terlalu jauh jaraknya. Korea turunnya terlalu drastis. Kenapa, Pak, kok seperti itu? Apakah negara lain nanti akan sama? Karena setiap negara punya karakteristik yang berbeda. Korea, negara ini banyak sekali bergantung pada
pasokan, misalkan Korea kan terkenal sekali dengan teknologinya, IT-nya. Mereka bergantung pada pasokan bahan-bahan itu. Siapakah yang memasok? Cina besar sekali. Nah, ketika ada kondisinya seperti ini, Cina sedikit, katanya sih ada berita, Cina sedikit merapat, nggak tahu ya, ke Rusia atau ke Korea Utara, saya kurang tahu. Korea Utara dan Selatan kan seperti ini. Ada gesekan-gesekan seperti itu. Ya. Sehingga untuk memproduksi hasil-hasil teknologi tadi mengalami kendala. Pasar sahamnya agak jatuh. Indonesia kuat, Indonesia kuat sekali. Ya. Bahkan di sini sudah jadi perbincangan ya. Selain kemarin kasusnya Arema di sini juga di blow up besar-besaran ya. Karena memang pelatihnya timnas Indonesia itu adalah berasal dari Korea ya. Dan juga kuliah di tempat saya dulu di sini, lulusan dari kampus kami. Nah, itu di blow up seperti itu. Nah, kejadian-kejadian seperti yang Korea menyuplai mobil ke Indonesia, mobil listrik di Indonesia sudah banyak. Itu menambah sedikit perekonomian Korea juga. Karena apa? Akan banyak perusahaan baterai itu akan dibuka di Indonesia, di Cikarang, di daerah-daerah industri sana. Itu akan ada. Ada satu kenalan juga di sini, itu adalah kepala QA, Quality Assurance-nya, LG, teman-teman. LG akan buka pabrik baterai terbesar ya, di daerah, saya lupa, Cikarang kalau nggak salah. Itu teman dari sini, dia berangkat. Nah, dia berangkat ke Indonesia, dipekerjakan di sana. Kemudian, kalau ada kasus-kasus pasar saham Indonesia kok bisa lebih kuat, Pak, daripada Korea. Itu karena tadi, ada hubungan multilateral, bilateral antara negara dengan negara lain. Gitu, teman-teman. Jadi resesi, apakah mungkin terjadi? Simak berita, teman-teman. Banyak YouTuber sekarang ngomongin tentang itu ya. Ada yang ngomong, Pak, tahun depan kayaknya properti sudah nggak bisa dibeli lagi, terlalu mahal. Bunga subsidi dari pemerintah sudah di-cut, bla bla bla. Nah, teman-teman ini masih semester awal ya, mungkin mendengar hal itu kayaknya kok ini sulit dicerna atau gimana. Lebih baik dicekoki banyak kan. Yang masuk sedikit meskipun yang keluar banyak nggak apa-apa. Diambil saja satu demi satu. Pak Reno ngomongin tentang apa tadi? Pasar saham, pasar global turun. Kemudian ngomongin tentang kerjasama bilateral, multilateral seperti itu. Hubungannya ada nggak dengan resesi? Ada, teman-teman. Ya. Apakah tahun depan ada resesi ekonomi? Only God knows ya. Kita belum tahu ya, karena sampai sekarang neraca perdagangan segala macam kita belum dapat informasinya seperti itu, teman-teman. Oke, yang penting teman-teman belajar aja. Dan berdoa supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Ya. Kasihan orang tua juga nanti kalau ada resesi. Gitu ya. Oke, pertanyaannya bagus, Yanita. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ketemu minggu depan. Patrick, hello Patrick. Iya, Pak. Kamu tahu minggu depan materinya apa, Patrick? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Saya juga kurang tahu, Patrick. Makanya saya tanya kamu. Tenang, Patrick. Tapi minggu depan saya kan ya, Patrick ya? Yang masuk ya? Kurang tahu juga mungkin. Iya, Pak. Saya, betul Bapak ya? juga. Oke. Iya. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan, teman-teman. Ya. Ada yang mau tanya? Oke. Silmuni Opsemion, Daamju, Manapsida. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Ya. Loh, ini ada yang mau nanya nih. Pak, cara Zimbabwe mengatasi inflasi. Dorothy? Halo? Oh iya, Pak. Gimana, Dorothy? Ya itu, Pak, yang tadi saya tanyakan, Pak. Kan inflasinya udah parah banget gitu. Terus gimana keputusan yang diambil gitu loh? Keputusan apa dari fiskal moneter itu apa yang diambil?
Oke, kalau Zimbabwe memang saya nggak ngikuti, Dorothy. Ya. Oh Karena iya, Pak. karena sebetulnya gini, kalau kita ngomongin inflasi tinggi kita bisa cek dari beberapa negara ya. Yang paling tinggi yang mana? Indonesia termasuk salah satu negara yang paling kuat, teman-teman. Dari benturan-benturan itu, Indonesia termasuk salah satu yang paling kuat. Tapi kalau tadi pertanyaannya misalkan pertanyaan umum, tidak menuju ke satu negara Zimbabwe, bagaimana cara mengatasi inflasi seperti itu ya. Yang pertama, temukan dulu penyebab inflasinya apa. Apakah faktor A, apakah faktor B, apakah faktor C, seperti itu. Kalau faktornya resesi, teman-teman. Kalau faktornya resesi ekonomi itu juga, inflasi juga, teman-teman, memegang peranan, teman-teman, untuk terjadinya resesi. Gimana caranya? Yang pertama, sebagai orang ekonomi, teman-teman. Kalau teman-teman punya investasi, katakanlah di pasar saham, ya, atau pasar-pasar atau investasi di sarana yang lain, jangan melupakan tabungan dan deposito, teman-teman, atau uang cash. Ya. Itu mungkin yang sekarang harus dicermati juga. Maksudnya bagaimana, Pak? Mungkin silakan dicek saham-sahamnya sekarang lagi bagaimana. Kalau memang tahun depan, misalkan nih, kita tidak kita tidak berpikiran jelek ya. Kalau memang ada hal buruk terjadi, maka bisa nggak sekarang sahamnya dijual dulu aja? Silakan dijual misalnya. Untuk apa? Untuk antisipasi. Nah, nanti kita juga mikir, oh ketika resesi misalkan ada anjlok, grafiknya anjlok ke bawah gitu ya, turun gitu ya. Apa yang dilakukan? Karena kemarin kita sudah menguangkan atau melikuidasi saham kita bisa membeli. Karena apa? Harganya relatif murah. Perusahaan-perusahaan gede-gede itu, kalau resesi, itu juga kena goncangan, teman-teman ya. Tapi bukan berarti mereka itu langsung, mereka langsung harus delisting dari bursa, tidak. Karena perusahaan-perusahaan besar itu sudah terbukti kekuatannya. Ketika ada goncangan, mereka jatuh. Tetapi rebound-nya sangat cepat. Sehingga momentum jatuh ini membuat investor akan, oke, saya akan masuk ke pasar lagi dengan membeli saham-saham yang bagus-bagus, yang prospeknya cerah. Nah, kemudian ketika mereka rebound, Anda akan bisa menikmati gain-nya, capital gain-nya. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Dorothy. Betul ya? Jadi namanya siapa ya? Gitu ya, teman-teman. Andrew? Mau ngomong apa? Nggak jadi? Nggak ada, Pak. Nggak. Oke. Kepencet, Pak. Kepencet ya. Oke, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, untuk minggu depan tidak ada PR. Ya. Tapi minggu depan saya akan beri PR untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Kita tutup dengan doa, teman-teman. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri sampai bertemu minggu depan. Ciao. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yes. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Yuk. Pak. Makasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yuk. Silakan live meeting, teman-teman.